Audionya sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali hadir di kajian kita, kajian tafsir Al-Quran yang kita ambil dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tafsir dari kota Unaizah di Saudi Arabia. Pembahasan terakhir kita masih seputar sifat orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah 20 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 golongan manusia. 5 ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka beriman dengan terhadap perkara yang gaib, mendirikan salat, menunaikan zakat, menginfakkan apa yang didisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu kemudian 2 ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir ini yang begitu yang telah berat kekufurannya sampai-sampai mereka sudah tidak lagi menerima kebenaran. Kebenaran sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam hati mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa sama saja, a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberi kepada mereka peringatan ataukah tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah Subhanahu wa taala telah menutup semua jalan hidayah yang akan membuat mereka mendapatkan hidayah. Kemudian di 13 ayat yang sisa dan terbanyak Allah Subhanahu wa taala menyingkap bagaimana sifat orang-orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka mengatakan kami itu beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, ulaika alladzina istarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang istarau ad-dhalalah, mereka telah membeli kesesatan, bil huda dengan petunjuk, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, dan
perniagaan, mereka itu tidak mendapatkan keuntungan, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ulaika ay al-munafiqun al-mausufuna bitilka sifat. Mereka ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka di ayat-ayat sebelumnya. Itu mereka adalah orang-orang yang istarau ad-dhalalata bil huda, ay raghibu fi ad-dhalalati raghbatal mushtari bis sil'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan cintanya mereka dengan kesesatan seperti cintanya seorang pembeli terhadap barang yang akan dia beli. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan bahwa mereka itu membeli kesesatan? Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang raghibu fid dhalalah. Raghibu fi artinya sangat mencintai. Seperti di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba fi, dan ada raghiba an. Raghiba fi artinya apa? Mencintai. Kalau raghiba an artinya membenci. Kalau dalam hadis Nabi itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi dan bertanya tentang ibadah beliau, lalu mereka menceritakan, lalu mereka masing-masing di antara mereka mengatakan bahwa salah satu mengatakan bahwa saya akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan pernah berbuka. Yang satunya lagi mengatakan saya sholat malam terus menerus dan tidak pernah tidur. Yang satunya lagi mengatakan saya tidak akan pernah menikah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah apa yang mereka ucapkan ini, apa yang mereka niatkan itu, dengan mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah dibandingkan 3 orang ini. Lalu beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Jadi kata raghiba, kalau raghiba fi artinya menyukai, kalau raghiba an artinya membenci. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, mengumpamakan mereka ini membeli kesesatan karena apa? Mereka ini menyukai kesesatan seperti seorang pembeli yang suka terhadap barang yang akan dibelinya. Allati man raghibathu fiha yabdhulu fiha al-athman an-nafisah. Jadi ketika seseorang menginginkan satu barang yang ingin dia beli, maka dia akan mencurahkan segala upaya. Dia siap mengeluarkan berapa rupiah pun, yang penting dia bisa memiliki barang tersebut. Sama seperti orang-orang munafikun ini. Wa hadza min ahsanil amtsilah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini merupakan perumpamaan yang sangat bagus. yakni Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kecintaan orang-orang munafikun atas kesesatan mereka seperti mereka membeli kesesatan itu. Fa innahu ja'ala ad-dhalalah allati hiya ghayatu syarri kas-sil'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesesatan yang mana dia ini adalah puncak dari keburukan sebagai apa? Barang jualan, barang yang dibeli. Wa ja'ala al-huda alladhi huwa ghayatus salahi bimanzilati tsaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk sebagai yang mana dia merupakan puncak dari kebaikan sebagai harga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi apa? Istarau ulaika alladzina istarau ad-dhalalata bil huda. Jadi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi barang yang dibeli apa? Kesesatan. Menggunakan apa? Menggunakan petunjuk. Menggunakan apa? Petunjuk. Jadi hidayah, al-huda huna ats-tsaman. Harga daripada jual beli tersebut. Dan barang jualannya adalah kesesatan. Fabadalul huda raghbatan anhu bid-dhalalah. Mereka membuang atau rela mengorbankan kebenaran karena bencinya mereka terhadap kebenaran dalam rangka untuk bisa mendapatkan kesesatan. Nah, ini adalah fahadihi tijaratun fabi'sat tijarah. Inilah yang disebut dengan perniagaan, tukar menukar barang. Jadi tijarah apa? Tijarah adalah atau beli jual beli adalah apa? Seorang pembeli menyerahkan harga dan penjual menyerahkan
barang, pembeli akan menyerahkan dia akan mengeluarkan harganya dan dia akan menerima barangnya. Dan ini adalah fabi'sat tijarah, perniagaan yang sangat buruk, sebab mereka menggantikan hidayah itu dengan kesesatan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang menjual, orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wa idza kana man badzala dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran fa kaifa man badzala jauharatan wa akhadha anha dirhaman. Kalau sekiranya misalnya di dunia nyata ini ada orang yang dia membeli satu keping dirham dengan satu keping dinar. Dinar apa Abdul Aziz? Keping uang emas, koin uang emas, koin yang terbuat dari emas. Kalau dirham, koin yang terbuat dari perak. Satu uang dinar itu berisi kurang lebih sekitar 4,5 gram emas. 4,5 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas harganya 900, berarti tinggal kali saja 4,5. Berapa juta itu? Mungkin 3 juta lebih satu keping uang dinar. Sekarang dia membayar satu keping uang dirham, satu dirham sekarang, satu dirham itu mungkin sekitar 2 gram perak, kalau tidak salah, 2 gram sekian dari perak. 2 gram sekian dari perak. Sekarang perak harganya cuma belasan ribu kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Jauh di bawah harga emas. Sekarang ada orang yang rela dia membeli satu keping uang dirham dengan uang dinar. Maka orang ini adalah orang yang khasiran, orang yang merugi, orang yang bangkrut. Fa kaifa man badzala jauharatan wa akhadha anha dirhaman. Maka bagaimana orang membeli dirham dengan permata yang lebih mahal lagi dari apa? Emas. Fa kaifa man badzala al-huda fi muqabalati ad-dhalal. Maka lebih parah lagi kalau orang rela menjual kebenaran demi mendapatkan apa? Kesesatan. Menjual kebenaran demi mendapatkan apa? Kesesatan. Wakhtara syaqa'a 'ala as-sa'adah. Dia lebih memilih kesengsaraan daripada kebahagiaan. Siapa yang berada di atas petunjuk, mereka adalah orang-orang yang muflihun, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Orang-orang bertakwa. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi mereka lebih memilih kesesatan. Tentu mereka berarti lebih memilih apa? Kesengsaraan daripada kebahagiaan. Wa raghiba fi safilil umuri min an a'aliha. Dia lebih memilih, lebih senang kepada perkara yang rendah daripada perkara yang tinggi. Fama rabihat tijaratuhum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka ini adalah perniagaan yang tidak membawa untung, justru membawa apa? Kerugian. Bal khasira fiha a'zama khasaratin. Justru dia telah merugi di dalam perniagaannya itu dengan kerugian yang besar, wal iyadzu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu ama kanu muhtadin tahqiqu li dhalalihim wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai'un fa hadhihi awsafuhum al-qabihah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala ini yang menutup ayat ini, penutup daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah bentuk realisasi dari kesesatan mereka. Jadi, kesesatan mereka itu membuat mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka tidak mendapatkan
hidayah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi awsafuhum al-qabihah. Ini adalah sifat-sifat mereka yang paling buruk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-17. Ini kita masih membahas sifat-sifat orang-orang munafikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Mungkin langkah bagusnya antum bisa sambil pegang mushaf terjemahan. Malah lebih bisa mengikuti kajiannya. Lebih bisa menyimak sambil pegang mushaf dan terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-17. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Di ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum," perumpamaan mereka, yakni perumpamaan orang-orang munafik ini. "Kamathalil ladzi istawqada nara," seperti perumpamaan orang-orang yang mencari api, mencari penerang berupa api. "Falamma adha'at ma haulahu," tatkala api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya. "Dhahaballahu binurihim," Allah Subhanahu wa taala mengangkat cahaya yang dihasilkan oleh api itu. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lalu Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka berada dalam kesesatan, tidak melihat apa-apa. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka mereka tuli, bisu, bukmun bisu, kemudian umyun buta, fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Au kasayyibin minas sama'i, atau seperti orang yang ditimpa air hujan dari langit. Fihi dhulumatun, ini masih berbicara tentang perumpamaan mereka, perumpamaan orang-orang munafik. Jadi yang pertama tadi mereka seperti orang yang mencari cahaya api. Lalu kemudian api itu sampai kepada mereka dan menerangi jalan mereka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut cahayanya sehingga mereka berada dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Mereka benar-benar buta, tuli, dan bisu. Fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama, atau seperti seseorang yang diberi hujan dari langit. Fihi dhulumatun, jadi hujani air dari langit, dia berada di satu keadaan dalam kondisi hujan. Fihi dhulumatun, di dalamnya terdapat berbagai jenis kegelapan. Wa ra'dun, petir. Wa barqun, kilat, sambaran dari petir. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, karena takut daripada cahaya petir itu menangkap mereka. Hadaral maut, karena takutnya mereka kepada kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja cahaya petir itu menangkap tatapan mata mereka, menyambar tatapan mata mereka, mata-mata mereka, penglihatan mereka.
kullama adha'a lahum masyaw fi, tatkala petir itu, cahaya petir itu menerangi mereka, mereka berjalan. Dan mereka berada dalam kondisi yang gelap di bawah hujan. Ketika ada petir yang ada kilatnya, maka jalan mereka diterangi oleh kilatan daripada apa? Petir tadi, sehingga kemudian mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, tatkala suasananya menjadi gelap mereka berhenti. Walau sya'allahu, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, dia akan mengambil, menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi maksud daripada ayat ini, mathaluhum al-mutabiqu lima kanu alaih kamathalil ladzi istauqada nara. Jadi perumpamaan orang-orang munafik ini seperti yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama persis seperti seorang lelaki yang istauqada nara. Jadi dia melakukan perjalanan di malam hari, lalu gelap gulita, lalu dia melihat ada orang yang memiliki api. Maka dia datang kepada orang itu dan meminta api, untuk supaya bisa dia membuat api unggun menerangi tempat dia singgah, atau tempat dia beristirahat, atau di tenda tempat dia beristirahat. Ai kana fi dhulmatin 'azimah wa hajatin ila an-nari shadidatin fastauqadaha min ghairihi. Jadi dia berada dalam kegelapan yang gulita dan dia sangat butuh kepada cahaya, sehingga kemudian dia minta cahaya api dari orang lain. Walam takun indahu mu'iddatun bal hiya kharijatun an. Dia tidak punya tempat untuk bisa menyimpan api itu. Falamma adha'atin naru ma haulahu, tatkala api yang dia bawa tadi telah menyinari, telah menerangi apa yang ada di sekitar dia, tempat tinggal dia yang gelap. Dia takut terhadap bahaya yang terjadi pada malam itu, binatang buas ataukah penyamun yang bisa saja datang menyerang karena dia tidak bisa melihatnya. Wa nadhara al-mahall alladhi huwa fihi wa ma fihi min al-makhawifi wa amniha. Dia melihat tempat di mana dia berada serta bahaya yang menyelimuti dia kalau dia berada dalam kegelapan. Wa intafa bitilkan nar. Dia kemudian bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan manfaat dari cahaya api yang dia dapatkan itu. Wa qarrat biha ainuha. Dia kemudian menjadi senang tatkala dia api itu sudah mulai menyinari tempat dia berada. Dia merasa senang. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha. Dan dia menyangka bahwa dia akan bisa melewati kondisi yang sedang dia hadapi itu. Fabainama huwa kadzalika idz dhahaba Allahu binurihi. Tatkala kondisi dalam harapan dia sudah mulai muncul, karena melihat bahwa tempatnya sudah menjadi terang, sudah ada api yang bisa menerangi tempatnya, dia telah menjadi senang. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut api itu, memadamkan api itu, mengambil api itu. Wa baqiya ma fiha min al-ihraqi. Wa dhahaba ma'hu as-surur, sehingga kemudian kebahagiaan yang tadi sudah mendatanginya menjadi hilang kembali. Dia kembali berada dalam ketakutan. Wa baqiya fi dhulumatil 'azimati wan naril muharriqati atau wan naril muhriqati. Justru dia berada dalam kegelapan yang gulita dan api yang membakar dia. Jadi apinya tadi justru menjadi api yang membesar dan membakar dia, tidak lagi mendatangkan cahaya. Wa baqiya ma fiha min al-ihraqi fa baqiya fi dhulumatin muta'addidah. Dia kemudian berada dalam bahaya kebakaran, karena justru api tadi menjadi sebab terjadinya kebakaran di tempat dia berada, dan dia berada dalam kegelapan yang beraneka ragam. Kegelapan malam, kegelapan awan yang menutupi cahaya yang ada di langit, dan kegelapan karena turunnya hujan, serta kegelapan karena hilangnya cahaya. Jadi orang yang misalnya sekarang kita melihat cahaya yang terang begini, tiba-tiba mati lampu, maka apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan? Semuanya menjadi gelap. Seperti kita tidak bisa melihat apa-apa. Padahal kalau misalnya kita berada di suatu tempat yang gelap, kita masih mungkin melihat tempat yang ada di dekat kita. Tapi ketika kita berada di tempat yang terang seperti ini, tiba-tiba mati lampu secara tiba-tiba, maka kita seperti kehilangan penglihatan kita. Inilah yang terjadi
pada orang ini. Jadi dia berada di kegelapan yang beraneka ragam, kegelapan waktu malam, kegelapan karena langit ditutupi oleh awan, kegelapan karena hujan, demikian juga kegelapan yang dia rasakan setelah sebelumnya dia melihat apa? Melihat cahaya atau mendapatkan cahaya. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Bagaimana kegelapan yang dialami oleh orang yang seperti ini? Fakadzalika haula'il munafiqun. Demikianlah orang-orang munafik itu. Dia berada dalam kegelapan yang apa? Beraneka ragam. Makanya orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berada di apa? Di kerak neraka, neraka yang paling bawah. Jadi kalau surga semakin tinggi derajatnya semakin apa? Semakin sempurna kenikmatannya, semakin tinggi kenikmatannya. Kalau neraka apa? Semakin rendah, semakin apa? Kuat hukumannya, semakin besar adabnya, semakin gelap kegelapannya, semakin panas apinya dan seterusnya. Orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berada di kerak neraka, neraka yang paling bawah. Adzan dulu. Takbir, adzan. Ya, kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kegelapan yang dialami oleh orang-orang munafik ini seperti kegelapan orang yang berjalan di bawah kegelapan malam, kondisi hujan, langit ditutupi awan, lalu dia mencari api. Setelah dia menemukan api itu dan api itu menerangi tempat yang dia singgah, tempat tinggal dia, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya dan membuat api itu membakar apa yang ada di sekitarnya,
sehingga kemudian dia mengalami kegelapan yang beraneka ragam. Fakadzalika huwal munafiqun. Demikianlah kegelapan yang dialami oleh orang-orang munafikun. Istauqadu naral imani minal mu'minin. Mereka ini seperti orang-orang munafik ini, mereka seperti orang-orang yang meminta cahaya dari orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang munafik ini kan mereka mengaku beriman, mengikrarkan apa? Syahadat. Mereka meminjam keimanan dari orang, cahaya keimanan dari orang-orang beriman. Walam takun sifatan lahum, padahal keimanan itu tidak menjadi sifat bagi mereka. Fantafa'u biha wa haqqanat bidzalika dima'uhum. Ketika mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, mereka mendapatkan manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah apa? Jiwa dan darah dan harta mereka apa? Terjaga. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "Wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Kalau mereka telah melakukan itu, terjaga untuk mereka di sisiku harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam. Jadi ketika mereka mengikrarkan syahadat, mengikrarkan masuk Islam, mereka telah menyelamatkan harta dan darah mereka. Wasalimat amwaluhum, harta mereka menjadi selamat. Sebab kalau mereka berada dalam kekafiran lalu diperangi oleh kaum muslimin, darah mereka apa? Halal ditumpahkan, harta mereka halal dirampas, dijadikan apa? Harta rampasan perang. Wa hasala lahum naun minal amni fid dunya, sehingga mereka bisa mendapatkan apa? Keamanan di dunia, yaitu terjaga harta dan darah mereka, tidak akan diambil oleh kaum muslimin, darahnya tidak akan ditumpahkan. Karena apa? Kita disuruh menghukumi berdasarkan apa? Zahir. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan oleh orang munafik. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan oleh orang munafik. Ketika dia telah mengikrarkan ada orang yang masuk Islam, tapi sebenarnya dia hanya tujuannya untuk apa? Memata-matai kaum muslimin misalnya. Atau sekarang ada orang yang ingin masuk Islam karena dia menyukai seorang wanita muslim, dan wanita itu tidak mau meninggalkan agamanya, dan juga dia tidak mau menikahi seorang lelaki non muslim, maka kemudian si laki-laki itu masuk Islam. Karena dalam Islam seorang wanita muslimah tidak boleh apa? Menikahi laki-laki kafir, apalagi termasuk juga di dalamnya ahlul kitab. Berbeda dengan laki-laki muslim, masih boleh dia menikahi seorang wanita ahlul kitab. Jadi kemudian orang ini lalu masuk Islam dengan tujuan untuk menikahi wanita ini, tapi dia masih menyembunyikan apa? Kekufurannya. Dan itu banyak terjadi. Ada orang yang sudah menikah, dia kemudian apa? Kembali ke agamanya. Ketika dia telah menikah dengan si wanita itu dan sudah memiliki anak, dan wanita itu sudah tidak mungkin lagi berpisah dengan dia, dia lalu memaksa si wanita itu kembali kepada agama si suami, kembali menjadi seorang Nasrani dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa menghukumi apakah dia itu benar keimanannya, apakah dia jujur dengan pengikrarannya ataukah tidak. Kita tidak pernah tahu, karena kita tidak pernah diperintahkan untuk mengurusi soal hati. Kita hanya memperhatikan, menghukuminya berdasarkan apa yang tampak dari dia. Demikianlah orang-orang munafik. Jadi mereka mendapatkan keamanan ketika di dunia, tidak diganggu oleh orang-orang tidak diambil, tidak ditumpahkan darahnya oleh kaum muslimin ketika terjadi peperangan. Demikian juga apa? Tidak diambil hartanya. Jadi dia seperti mendapatkan keamanan di dunia. Fabainama hum ala dzalika idh hajama alaihimul maut. Tiba-tiba kematian datang menjemput mereka, dan mereka masih berada di atas kemunafikannya.
fasalabahumul intifa'u bidzalikan nur, sehingga kemudian fasalabahum al-intifa'a bidzalikan nur, sehingga kemudian kematian itu mencabut semua keamanan yang mereka dapatkan dengan cahaya keimanan yang mereka pinjam dari orang-orang beriman. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa azab, sehingga kemudian terjadi pada mereka semua kesedihan, kesengsaraan dan azab. Wa hasala lahum dzulmatul qabri, mereka akan mendapatkan kegelapan di kuburan. Wa dzulmatul kufri, kegelapan karena kekafiran mereka. Wa dzulmatun nifaq, kegelapan karena apa? Kemunafikan mereka. Wa dzulmul ma'asi, kezaliman, kegelapan karena kemaksiatan, ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Wa ba'da dzalika dzulmatun nar, dan pada akhirnya adalah kegelapan yang ada di neraka. Sama seperti orang tadi. Sama seperti orang yang dia berada di kegelapan malam, lalu dia mendapatkan cahaya dari orang lain, mendapatkan ada orang yang memberi dia api sehingga dia mendapatkan cahaya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya api itu sehingga dia kembali menjadi gelap. Sama seperti orang-orang munafik ini. Dia berada dalam berbagai macam kegelapan ketika kematian datang menjemput dia, sehingga dia tidak lagi bisa mendapatkan kemanfaatan dari kemunafikan mereka. Di akhirat sudah tidak berlaku lagi tipuan yang dia lakukan ketika di dunia. Di dunia dia masih menipu orang-orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Di dunia dia menipu Allah. Menipu Allah artinya apa? Dia seolah-olah itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di hatinya. Dia mengikrarkan sesuatu, mengikrarkan keimanan, menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu semua akan hilang ketika kematian datang menjemput dia, sehingga kemudian dia berada dalam berbagai macam kegelapan di alam kubur, kegelapan atas kekufuran dia, kegelapan atas kemunafikan dia, kegelapan atas kemaksiatan dengan berbagai macam jenis yang telah dia lakukan di dunia, dan yang paling terakhir adalah kegelapan di neraka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, fa bi'sal qarar, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Falihada qala ta'ala, oleh karena itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan apa? Summun ay an sima'il khair, yakni mereka apa? Tuli dari mendengar kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut cahaya dari mereka. Jadi summun ay an sima'il khairi, mereka tuli dari mendengar kebenaran. Bukmun 'anil nutqi biha, bisu dari mengucapkannya. Ini juga menjadi isyarat bahwasanya keimanan itu harus diucapan, tidak hanya diakui dalam hati. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu apa? Al-qaulu bil lisan, wal i'tiqadu bil janan, wal amalu bil arkan. Iman itu adalah, jadi iman itu tidak akan sempurna kecuali terpenuhi 3 rukun, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan orang yang summun, orang yang tuli dari mendengar kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran, umyun an ru'yatil haq, dan buta dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali, li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuhu, mereka meninggalkan kebenaran setelah sebelumnya mereka mengetahuinya. Fala yarji'una ilaih, sehingga kemudian mereka tidak kembali kepadanya. Bi khilafi man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal, berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuan dia, karena kebodohannya. Jadi ini beda. Ada orang yang mengetahui kebenaran lalu dia meninggalkannya, dan orang yang meninggalkan kebenaran karena memang dia tidak tahu. Siapa yang paling mudah mendapatkan hidayah? Orang yang kedua. Orang yang dia menjauh dari kebenaran, meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuan dia. Ketika datang kepada dia kebenaran, maka sangat mungkin dia akan menerimanya. Berbeda dengan orang yang mengenal kebenaran lalu dia apa? Menolaknya. Maka orang seperti ini dia akan sulit. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fahum la yarji'un, mereka tidak kembali kepada kebenaran karena mereka mengetahuinya sebelum itu.
li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuhu. Mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya sehingga mereka tidak bisa kembali. Ini berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena ketidaktahuan dia. Fa innahu la yaqil. Karena ketidaktahuan dia, karena ketidakpahaman dia, wa huwa aqrabu ruju'an minhum. Orang yang seperti ini sangat mungkin dia akan kembali kepada kebenaran. Ini perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, au kasayyibin minas sama'. Yani au mathaluhum kasayyibin ay kasahibi sayyibin minas sama' wa huwa al-matarul ladzi yasub. Yang kedua adalah perumpamaan orang-orang munafik ini seperti orang yang dihujani air dari langit dengan air hujan yang banyak. Fihi dhulumat, di mana dia berada dalam kegelapan malam, kegelapan karena langit ditutupi awan, serta kegelapan karena hujan. Wa ra'dun, dan juga petir. Wa huwa as-sautul ladzi yasma'u aw yusma'u minas sahab, yaitu suara yang terdengar dari dari awan, petir maksudnya. Namanya ra'dun. Wa barqun wa huwa ad-daw'ul lami'u al-musyahadu ma'as sahab. Dan juga terdapat pada malam itu dia berada dalam kegelapan karena hujan, ditutupi awan, juga terdapat petir dan cahaya kilat daripada petir yang disebut dengan barqun. Kullama adha'a lahum al-barqu fi tilka adh-dhulumat, tatkala cahaya petir itu menerangi mereka di kegelapan tersebut, masyau fi, mereka berjalan. Ketika mereka berada dalam kegelapan, berjalan di kegelapan malam, tiba-tiba ada cahaya petir, maka mereka melanjutkan perjalanannya karena mereka bisa melihat jalan yang mereka lalui. Wa idza adlama alaihim qam, tatkala malam kembali menjadi gelap, mereka akan berhenti berdiam. Fahakadha halul munafiqin, demikianlah kondisi orang-orang munafikin. Idza sami'ul qur'ana wa awamirahu wa nawahiyahu wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa a'radu an amrihi wa nahi wa wa'dihi wa wa'idihi. Ketika orang-orang munafik ini mereka mendengar Al-Qur'an, mendengar perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an, larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga-telinga mereka. Wa a'radu an amrihi wa nahi wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling dari perintah dan larangan Al-Qur'an, janji dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman daripada Al-Qur'an itu membuat mereka takut, janji daripada Al-Qur'an itu mengganggu mereka sehingga kemudian mereka berpaling. Jadi mereka sangat membenci kebenaran itu, seperti orang yang berada di perjalanan yang ketika dia berada dalam kondisi hujan di tengah malam yang gelap, dia mendengar suara petir yang keras, cahaya yang menyambar-nyambar yang datang dari langit berupa cahaya petir. Kemudian dia menutup jari jemarinya, khawatir jangan sampai petir itu seperti tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadzaral maut, karena takutnya mereka kepada kematian, bahwa petir itu akan menyambar mereka sehingga kemudian membuat mereka mati karena petir tersebut membahayakan hidup mereka. Jadi seperti itu bencinya mereka terhadap Al-Qur'an, seperti bencinya orang yang berjalan di bawah kegelapan, hujan, lalu terdapat petir dan cahaya petir yang menyambar-nyambar, atau kilatan petir yang menyambar-nyambar, sehingga kemudian dia menjadikan jari jemari dia di telinga-telinga dia karena takut daripada kematian, seperti orang-orang munafik yang menutup telinga mereka karena tidak mau mendengar kebenaran yang datang dari Al-Qur'an. Nah, ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik.
Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim." Jadi yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja cahaya petir itu apa? Menangkap, menyambar penglihatan-penglihatan mereka. Ketika cahaya petir itu menerangi jalan mereka, mereka berjalan. Ketika petir itu tidak lagi tidak ada lagi kilatan daripada petir, mereka berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.